Apakah kalian sudah tahu apa itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Salam kawan belajar, apa kabar kalian semua? Semoga sehat semua ya. Kawan belajar, perkenalkan saya Divi Dahliana. Saya akan menemani kalian untuk belajar tentang konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis, MPLB, mata pelajaran dasar-dasar perkantoran dan layanan bisnis, kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk menjelaskan tentang 1. Pengertian dan asas manajemen perkantoran, 2. Fungsi manajemen dalam proses bisnis, dan ketiga, pengertian dan jenis layanan bisnis. Sebelum menjelaskan pengertian manajemen perkantoran, saya akan menjelaskan pengertian kantor terlebih dahulu. Secara fisik, kantor adalah ruang atau tempat untuk bekerja. Secara dinamis, kantor adalah proses kegiatan yang dilakukan di dalam ruang atau tempat kerja. Manajemen perkantoran adalah upaya untuk mengelola sumber daya kantor untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. Kawan belajar, ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dalam manajemen perkantoran. Ruang lingkup manajemen perkantoran yang pertama adalah aktivitas kantor. Aktivitas kantor meliputi segala aktivitas yang terjadi di kantor selama jam kerja dan yang mungkin terjadi di luar jam kerja kantor. Ruang lingkup yang kedua adalah sarana prasarana kantor. Sarana dan prasarana pekerjaan di kantor mencakup pengelolaan dan koordinasi berbagai aspek, seperti gedung, lokasi, peralatan, dan sebagainya. Asas yang digunakan dalam manajemen perkantoran ada 3 jenis. Pertama, asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah penerapan manajemen perkantoran yang bersifat terpusat. Ciri-ciri kantor yang menganut asas sentralisasi adalah 1. Semua pekerjaan dipusatkan pada satu bagian tersendiri. 2. Beban kerja dibagi secara merata. 3. Penggunaan alat dan perabotan kantor lebih sedikit. 4. Biasanya diterapkan pada kantor atau organisasi yang masih kecil dan sederhana. Kedua, asas desentralisasi. Asas desentralisasi dalam manajemen perkantoran artinya penerapan kegiatan kerja di kantor terbagi ke dalam beberapa unit kerja. Ciri-ciri kantor yang menganut asas desentralisasi adalah: pertama, pemberian layanan lebih fokus dan detail karena sudah terbagi sesuai bidang atau bagiannya sendiri. Kedua, pekerjaan cenderung tidak bertumpu pada satu unit karena setiap unit memegang kendali untuk layanan khusus. Ketiga, biasanya diterapkan pada kantor atau organisasi yang besar. Ketiga, asas dekonsentralisasi. Asas ini merupakan gabungan dari asas sentralisasi dan desentralisasi. Saat ini, banyak kantor atau organisasi yang menerapkan asas gabungan dalam operasionalnya. Penggabungan kedua asas ini dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi kerja kantor. Asas manajemen perkantoran dekonsentralisasi bisa diterapkan di kantor yang memiliki organisasi besar maupun kecil.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, atau bisa disingkat dengan POAK. Keempat fungsi tersebut sangat penting dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pertama, planning atau fungsi perencanaan. Pada tahap ini ditentukan bagaimana tujuan, target, strategi, dan sumber daya. Kedua, organizing atau fungsi pengorganisasian. Fungsi ini berhubungan dengan sumber daya manusia seperti proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan, sampai pada pemutusan hubungan kerja. Ketiga, actuating dan directing atau fungsi pelaksanaan dan pengarahan. Pada tahap ini dilakukan pergerakan dan pengarahan untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Keempat, controlling atau fungsi pengawasan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi kinerja dan pemberian alternatif solusi atas masalah yang terjadi. Kawan belajar, sebelum membahas tentang jenis-jenis layanan bisnis, kita bahas dulu pengertiannya ya. Layanan bisnis adalah proses pemberian layanan kepada pelanggan atau konsumen, baik yang bersifat materi maupun non-materi, yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, sekarang kita akan membahas apa aja sih jenis-jenis layanan bisnis itu. Pertama, ada layanan pelanggan berjalan, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan cara bertemu langsung secara fisik dengan pelanggan. Kedua, ada layanan pelanggan melalui email dan telepon. Ketiga, ada layanan pelanggan melalui live chat, yaitu metode komunikasi antara pelanggan dengan perusahaan melalui live chat customer service. Keempat, ada layanan self-service atau layanan mandiri. Contohnya kanal chatbots, FIQ, dan tutorial video. Kelima, ada layanan pelanggan melalui komunitas dan forum. Layanan ini didirikan lewat platform virtual yang diisi oleh banyak orang. Bagaimana kawan belajar? Sudah paham ya? Nah, itulah materi kita pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar di portal Kawan Belajar, BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Salam kawan belajar, sampai jumpa.